Waktu saya masih kecil, itu saya banyak melihat hal-hal tentang kekerasan ya. Ayah saya memegang ilmu pada saat itu. Dampaknya memukuli istrinya. Waktu dia cari ibu saya, dia melihat bulu-bulu dalam ibu saya, dia bilang dia harus keluarin bulu-bulu itu, makanya dia ikat. Kadang dia ikat, kadang dia telanjangin, kadang dia pukulin. Dia pakai balok ya. Pada saat itu dia pukul di kepala. Ibu saya robek kepalanya. Ibu saya sampai diikat kayak binatang. Dia nggak mau mukul mami. Dia mau mukul apa yang ada di mami. Ibu saya selalu bilang gini, bapak kamu tuh sakit, Suban. Papi tuh sakit. Dan timbul keinginan untuk menyembuhkan ayah saya. Saya pergi dengan ibu saya pada saat itu ke beberapa orang pintar. Tapi tidak sembuh itu. Tidak sembuh pada saat itu. Jadi ayah saya nggak sembuh. Saya pikir gini, apakah ayah saya mati aja kali? Ibu saya pernah bilang gitu juga, keluarga saya juga pernah bilang gitu waktu saya masih kecil. Saking tidak bisa disembuhkan ayah saya dari tahun 1980-an. Tapi ya Pak, beliau sudah dua kali beliau coba bunuh diri, tapi nggak mati juga tuh. Dan itu dampak membuat kondisi hidup saya menjadi satu orang yang keras pada saat itu. Gue pada saat itu berusaha untuk mencari bagaimana caranya sih untuk menjadi satu sosok yang ditakuti oleh orang. Makanya saya pukul security yang di klub, saya buat keributan di klub, saya bawa ke Bali, saya ribut di Bali, saya tusuk orang di Bali, saya potong tangan orang ini, habis itu. Sangat puas, saya sangat puas. Ketika saya tusuk, saya bilang sama orang itu saya bisa makan darahnya. Di depan muka orang itu darah itu saya siram. Kamu mukanya keren banget, tapi lu gila. Bahasa itu yang saya suka pada saat itu. Kalau sudah sendiri di rumah, itu suka bilang gini sama diri lo. Itu salah. Saya percaya itu pembunuh di luar sana ya. Lu bohong. Kalau lu tidak rasakan hati kecil lu bilang lu salah. Tapi karena omongan banyak orang bilang lu bagus, lu punya ini, itu yang membuat kita tuh jadi tetap terus. Tahun 2006, 2005 pada saat itu. Saya ketemu dengan satu pribadi. Dia nanya. Dia bilang, bro ada sesuatu yang lu mau omongin mungkin bro. Mau omongin pada saat itu. Saya bilang, lu tahu apa bro? Tapi apa pada saat itu, begitu saya pulang, ini kenapa anak itu gue sendiri ingat anak ini. 2 minggu setelah saya ketemu sama dia, itu saya ngomong sama dia. Saya punya masalah keluarga. Tahu apa yang dia bilang? Dia cuma bilang gini, Suban, harus melalui lu dulu, baru seisi rumah diselamatkan. Terus dia doa, dia bilang, engkau melihat hati. Waktu dia ngomong tentang hati, itu saya sempat mau nangis. Saya nangis di situ. Ini yang tidak pernah saya alami dalam hidup saya. Bahwa Tuhan tidak melihat manusia, tapi Tuhan lihat hati manusia. Itu ada hari di mana saya telepon ayah ke daerah. Papi pada saat itu ngomong, papi saya ngomong ini, dia ngomong gini, Suban, jaga adik-adikmu. Jalanmu sudah benar nak. Papi sudah senang, papi sudah bahagia. Kalimat itu yang saya pengen dengar dari dulu. Bahwa papi sudah senang. Tiba-tiba gue dapat telepon, papi meninggal. Di situ momen dimana saya itu gue sendiri jatuh,
Tapi apa? Tiba-tiba itu ada kayak flashback gitu. Oh iya, keluarga gue mintanya bokap gue meninggal. Nyokap gue sendiri pun minta seperti itu. Gue pun mengiyakan itu pada saat itu. Bilangnya apa? Kasihan papi kalau kayak begini. Gue bilang, Yesus, kalau memang bokap gue itu meninggal bareng dan sudah ada di sorga bareng lo, bikin bokap gue itu tersenyum. Begitu gue lihat itu, ini peti ya, ini peti. Jadi gue melihat gini, gue lihat pelan-pelan. Ayah saya senyum. Di situ saya jatuh, nangis. Kenapa baru sekarang saya percaya Yesus satu pribadi yang bisa menyembuhkan segala macam hal? Cari Yesus. Dia pribadi yang sangat bisa merubah. Jangan berhenti untuk berdoa, bro. Jangan berhenti untuk berdoa. Jangan tahan sesuatu yang baik itu mau masuk dalam diri. Saya Muhammad Subhan. Ini aku dan sebuah cerita. Shalom saudara, haleluya. Sukacita bagi kita pada hari ini kita boleh kembali berjumpa bersama-sama dalam ibadah kita GBI Pondok Maharta. Walaupun kita kembali online, namun mari tetap semangat di dalam Tuhan. Dimanapun saudara berada, dimanapun semua jemaat beribadah saat ini, di rumah masing-masing, di sana tetap Roh Kudus hadir dan siap menjamah saudara. Mari setiap saudara siapkan hatimu, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan haleluya.
pujian kami Tuhan. Engkaulah yang termulia di atas segalanya. Di tengah masa yang sukar, dalam keadaan yang semakin tidak menentu, Engkaulah pengharapan kami. Ajar kami Tuhan sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, hidup kami tetap kuat di dalam Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online Tuhan, walaupun kami Tuhan berada di rumah masing-masing, ajar kami memiliki rasa hormat yang sama saat kami beribadah kepada Tuhan, sama seperti kami berada Tuhan di gereja. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami. Sekarang kami akan angkat hati kami, angkat suara kami untuk memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Mari saudara, kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Ada kuasa dalam pujian dan penyembahan kita. Kita masih bangkit berdiri bersama-sama. Mari siapkan hatimu. Ya Allah yang layak disembah. Setiap kami Tuhan menerima pengurapan-Mu. Setiap kami menerima anugerah-Mu. Haleluya. Amin Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami telah Kau tebus Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun
Haleluya. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita. Biarlah pujian dan penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau teduhkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan membenahi hidup kita, mengurapi kita. Terima kasih Tuhan. Firman mulai menjadi kekuatan kami Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenal firman-Mu.
Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom, salam damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita buka hati kita untuk Tuhan. Bapak di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami boleh datang untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Kami mempersembahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya ibadah ini boleh menjadi ibadah bagi kemuliaan Tuhan dan ibadah menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kami akan belajar bersama-sama. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami kepekaan roh untuk kami dapat belajar, menerima sebuah kebenaran firman Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami, agar kiranya kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan bahkan kehidupan kami boleh menjadi terang di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran ini terus Tuhan tuntun, berikan hamba pewahyuan yang daripada Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan disampaikan, semua datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dengan tema belajar hidup cukup, ya, belajar hidup cukup. 1 Timotius pasal yang ke-6, mari kita buka kitab kita. Ya, di dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin untuk firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang tertulis di dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ini, itu adalah sebuah nasihat kepada kita, ya, untuk kita waspada. Ya. Waspada dalam hal apa? Waspada untuk kita tidak terjebak terhadap apa yang disebut dengan cinta uang, saudaraku. Ya, kita diajar untuk kita hidup cukup. Ya, cukup dalam artian apa yang kita terima hari ini, mari kita syukuri dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Memang standar cukup itu berbeda, ya, antara satu orang dengan orang yang lain. Ya, ada orang yang cukup ketika terima gaji 10 juta, dia dapat menjalankannya dengan baik. Ya. Tapi ada juga orang yang gajinya 10 juta, tetapi merasa selalu tidak cukup, selalu merasa kekurangan. Sehingga seringkali hidupnya merasa tidak puas, saudaraku. Ya. Saya seringkali mengingatkan kepada diri saya sendiri tentunya, dan juga saya mengajarkan juga kepada anak saya. Kalau kamu punya pendapatan 10 juta, ya, maka kamu hiduplah dengan hasil 10 juta itu. Ya. Jangan sampai 10 juta itu atau apa yang kita terima lebih besar daripada pengeluaran, atau istilahnya lebih besar pasak daripada tiang. Ya. Saya mau bilang begini Bapak Ibu, hati-hati dengan gaya hidup. Ya. Hati-hati dengan gaya hidup. Kalau kita berbicara tentang uang, tentunya tidak ada orang yang merasa puas, ya. Makanya saya mau bilang begini, ada orang yang menggunakan standar kesuksesan orang lain, ya, keberhasilan orang lain itu dengan standar uang, standar materi, ya. Misalkan, ya, ketika saya menempatkan diri saya di tengah-tengah satu komunitas, ya, ketika saya memiliki sepeda motor misalkan, sementara teman-teman yang ada di komunitas mereka semuanya memiliki mobil, maka saya merasa bahwa saya ini harus sama seperti dia. Bahkan saya harus lebih daripada dia. Ya. Sehingga akhirnya apa? Saya mengukur apa yang saya dapatkan ini harusnya saya sama dengan dia. Sehingga dengan berbagai cara saya berusaha untuk mengejar dia. Ya. Sehingga saya menganggap bahwa ini adalah sebuah kompetisi dan saya tidak boleh kalah dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya. Padahal tidak demikian, saudara. Ya. Kalau misalkan kita memaksakan diri kita hari ini untuk kita sama seperti dia, maka itu menjadi sebuah hal yang
menjadi sebuah hal yang perlu menjadi sebuah peringatan buat kita, ya. Jangan sampai ini terjadi seperti apa yang tertulis di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, ya. Tertulis di situ, mereka ingin kaya terjatuh ke dalam berbagai pencobaan, ke dalam berbagai jerat, ke dalam berbagai nafsu, ya. Ada hawa nafsu, ada keinginan untuk tidak boleh kalah dengan orang lain, ya. Sehingga ketika hari ini dengan income yang 10 juta ini, saya merasa pasti tidak cukup, ya. Saya harus menaikkan standarnya. Nah, akhirnya ada beberapa orang yang merasa hidupnya tidak cukup, ya, pendapatannya tidak cukup, maka berusaha dengan berbagai cara karena didorong oleh hawa nafsu, saudaraku, berusaha untuk mendapatkan lebih dan lebih, ya. Ada dorongan keinginan yang kuat untuk saya bisa lebih daripada dia. Akhirnya bagaimana caranya? Tidak sedikit orang akhirnya terjerat, ya, ke dalam berbagai kasus, saudaraku. Misalnya terjerat di dalam hutang piutang, saudara. Ya, terjerat di dalam kartu kredit, ya, kredit macet dan sebagainya. Sehingga ini menjadi hal yang bermasalah di dalam kehidupannya. Ya, inilah yang disebut dengan duka yang dialami oleh orang tersebut, ya. Nah, hati-hati supaya kita bisa membedakan. Kita harus punya hikmat, saudara, ya. Jangan sampai kita terjerumus kepada sikap hati yang cinta akan uang. Karena ini sangat berbahaya sekali. Ada orang yang mengukur kesuksesan itu standarnya adalah ketika saya harus punya uang yang banyak, misalkan deposito 1 miliar di bank, harus punya mobil yang 2 pintu, keluaran Eropa, misalkan. Standar cukupnya dia buat seperti itu. Padahal tidak demikian, saudaraku. Standar cukup hari ini adalah bagaimana kita menerima berkat yang kita terima, kemudian kita bisa sukacita menjalaninya, dan kemudian ada rasa bahagia di hati kita. Itu yang terpenting, ya. Buat apa hari ini kita mengejar uang, ya, mengejar prestis, ya, mengejar gaya hidup, tetapi itu membuat duka di dalam kehidupan kita, saudaraku. Ayat ke-8 bilang begini, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ini mengajarkan kepada kita untuk kita tidak hidup serakah, Bapak Ibu. Tidak mengajarkan kepada kita untuk kita hidup, ayo dong hidup di dalam serba hidup dan kelimpahan. Tidak, saudaraku. Arti kelimpahan ini kita berbicara tentang bagaimana sebenarnya kelimpahan itu pada saat kita hidup di dalam tracknya Tuhan, kebenaran Tuhan. Ya, jadi jangan saudara berpikir bahwa kalau saya hidup di dalam kebenaran Tuhan, saya tidak bisa hidup diberkati dan mengalami kelimpahan. Tidak juga seperti itu. Tetapi bukan berarti kita punya versi sendiri untuk kita bisa hidup di dalam kelimpahan. Makanya saudara jangan mengukur ketika saudara percaya kepada Tuhan, saudara melayani Tuhan, saya harus hidup sukses, harus mengalami kelimpahan. Tidak boleh hidup di dalam kecukupan dan tidak boleh hidup dalam kesederhanaan. Tidak demikian. Tetapi yang Tuhan ajarkan di sini supaya kita terhindar dari hawa nafsu yang tidak baik. Hawa nafsu yang jahat, hawa nafsu yang menjurumuskan justru diri kita sendiri ke dalam berbagai percobaan, dengan berbagai duka yang akan kita alami sebenarnya. Itu maksudnya, ya. Jadi bukan berarti kita tidak boleh kaya, kita tidak boleh bekerja, kita tidak boleh berkreasi, kita tidak boleh punya inovasi, bukan seperti itu. Ya, ada beberapa orang memang mengejar melayani Tuhan, motivasinya juga berbeda. Ada juga saudara yang demikian. Dia berusaha untuk melayani Tuhan dengan maksud, kalau saya melayani Tuhan, saya pasti kaya, saya pasti diberkati. Kenapa? Karena saya hidup dalam kekurangan terus. Ya, seperti itu. Tidak, saudaraku. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita, seberapapun hari ini, ya, apa yang kita miliki, belajar untuk kita hidup cukup. Ya, mari kita punya perencanaan yang baik, Bapak Ibu. Ya, buat sebuah perencanaan keuangan yang baik. Kalau misalkan gaji 10 juta seperti apa saya sebutkan tadi, ya, kalau memang hari ini kita memang masih menggunakan sepeda motor, tidak mungkin hari ini kita untuk mengambil kreditan mobil, ya, karena saudara sudah perhitungkan. Ya, saudara jangan paksakan itu, sebab kalau dipaksakan nanti akan menjadi masalah buat saudara. Ya, tidak sedikit di antara anak Tuhan memaksakan diri seperti itu dan dia berharap ini dengan iman itu, Pak Pendeta, ini dengan iman nih Pak. Kok ini dengan iman nih saya bertindak. Kalau saya melakukan sebuah ini, saya melangkah, saya pasti ke depannya diberkati oleh Tuhan. Nggak apa-apa, saya ambil mobil dengan cicilan sekian, pasti nanti ke depan ada berkatnya Tuhan. Ya, saudara hati-hati ya, saudara kita perlu berdoa, kita perlu berhikmat, kita perlu tanya kepada Tuhan. Makanya saya mau bilang begini, saudara harus bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Ya, keinginan kita ini tidak akan pernah cukup. Ya, kalau kita ikuti keinginan, pasti tidak akan pernah puas. Ya. Mari kita jadikan kebutuhan itu lebih dibandingkan dengan keinginan kita. Ya, kalau memang ini belum, jangan saudara, karena ini bukan kebutuhan.
Kalau kita belum ganti HP, jangan ganti HP dulu. Kenapa? Ya karena memang kita harus mementingkan kebutuhan kita dibandingkan keinginan. Kalau kita tadi saya bilang, kita menuruti keinginan, tidak akan ada habisnya. Ya. Nah, ada beberapa ciri bagi orang yang merasa hidupnya tidak puas. Yang pertama orang itu yang pertama orang itu pelit, saudaraku. Ya, pelit, sulit untuk berbagi. Ya. Dia merasakan ketika uang ada di dalam dirinya dia, di dalam uang yang dia miliki ini, untuk dia keluarkan, saudaraku, itu dia perlu perhitungan dengan berbagai-bagai perhitungan. Ya, jadi rasa-rasanya berat banget tuh untuk berbagi. Ya, pelit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak peduli kepada seseorang, ya, tidak peduli maksudnya kepada orang lain, ya. Dia merasa apa yang ini urusan saya, ya, itu urusan kamu, ya. Saya sendiri banyak kebutuhan, saya sendiri banyak ini bla 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 bla, alasan dengan berbagai macam, saudara. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ada cirinya adalah dia cinta uang. Baru pagi-pagi bangun yang dipikirkan bukan dia datang kepada Tuhan, bukan dia bersyukur kepada Tuhan untuk perlindungan Tuhan, untuk berkat yang dia terima. Tapi yang dia pikirkan adalah uang. Hari ini harus dapat berapa nih uang nih? Nanti siang harus lakukan apa lagi? Ya. Kemudian nanti malam mau tidur juga berpikir, aduh besok mau cari uang, apa lagi yang mau cari ini? Seperti itu. Sepanjang hari yang dipikirkan adalah uang, saudaraku. Ya, uang, bagaimana cara masuk uang, bagaimana lagi ini begitu dan sebagainya. Ya. Padahal kalau kita ukur, kita lihat sebenarnya hidupnya di dalam kecukupan. Cukup, Tuhan sudah buat dia cukup. Tapi dia tidak merasa hidupnya ini cukup. Ya, makanya dia selalu pakai perbandingan kepada orang lain. Dia selalu melihat orang lain. Wah, kalau orang lain lebih sukses seperti ini, saya bisa. Saya harus kejar itu. Saya berusaha harus bisa lebih daripada dia. Sehingga timbul sebuah persaingan, kompetisi. Akhirnya, saudaraku, memaksakan dirinya untuk bisa lebih daripada dia. Bagaimana caranya gaji 10 juta bisa mengimbangi orang yang pendapatannya 50 juta? Bagaimana caranya? Ya. Dia akan berpikir dengan berbagai cara. Yang saya khawatirkan adalah dia akhirnya bertindak untuk menghalalkan segala cara, Bapak Ibu. Hati-hati, Bapak Ibu. Hati-hati. Jangan sampai akhirnya harusnya tidak ada masalah, akhirnya menjadi masalah. Kenapa? Karena masalah itu sebenarnya sedang kita cari sendiri. Ya. Jadi hati-hati. Jangan sampai hati seseorang itu dikuasai hawa nafsu untuk merasakan, ya, bahwa dia harus lebih secara materi dari orang lain. Ya. Nah, maka hari ini kita lihat, saudaraku, apa yang disampaikan oleh Salomo di dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9. Coba kita lihat apa yang Tuhan sampaikan lewat Salomo di dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9. Ya. Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Coba kita lihat. Siapa mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia, saudara, ya. Dikatakan bahwa siapa mencintai uang, ya. Uang itu tidak salah nih, Bapak Ibu. Memang selama kita hidup di dalam dunia ini kita perlu uang. Kita bayar listrik, ya. Beli token listrik pakai uang. Kita beli bensin pakai uang. Tapi cinta di sini adalah mencintai uang di atas segalanya. Ya. Lebih daripada yang lain, bahkan lebih daripada Tuhan, ya. Semuanya berkaitan dengan uang. Selama dia hidup semua uang dan uang. Ya. Kalau kita lihat Salomo, apa yang tidak dimiliki oleh Salomo? Salomo seorang yang kaya raya memiliki segalanya. Tapi puji Tuhan, haleluya, kita bersuka cita dengan ayat ini. Salomo memberikan nasihat yang begitu penting buat kita, supaya kita jangan punya sikap hati untuk mencintai uang lebih dari apapun. Ya. Kenapa? Ya. Karena ada sebuah kesia-siaan. Ya. Kalau orang standar dunia memang, ya, menyatakan bahwa kalau ukuran sukses itu adalah sebuah kekayaan. Ukuran sukses itu adalah ketika kita punya deposito yang banyak. Ukuran sukses itu adalah ketika kita punya properti di mana-mana, kita punya tanah hektaran yang begitu luas, itu adalah ukuran sukses. Tapi buat firman Tuhan, tidak. Salomo yang mengatakan demikian. Ya. Bukan seperti itu. Ya. Tetapi sukacita yang sebenarnya adalah ketika kita memiliki Kristus di dalam kehidupan kita. Kita memiliki Tuhan sebagai pedoman, sebagai teladan di dalam kehidupan kita. Mencintai kebenaran di atas segalanya. Itu adalah sukacita yang sebenarnya. Itu adalah kekayaan yang sebenarnya. Ya. Bukan kekayaan materi apapun yang ada di dalam dunia ini. Ya.
Bukan berarti ketika kita diberkati Tuhan itu adalah sesuatu yang salah. Bukan berarti ketika kita diberkati Tuhan itu berdosa. Bukan berarti kalau kita diberkati Tuhan kita sedang melanggar firman Tuhan. Kita sedang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Salomo. Tidak, saudaraku, sebenarnya. Tetapi hati-hati, ya. Kenapa? Ujung-ujungnya orang yang mencintai uang, dia tidak akan pernah puas dengan apa yang sudah dia dapatkan. Selalu ingin lebih lagi. Ya, punya rumah 1 miliar, pengen lagi, punya dorongan hawa nafsu untuk lebih lagi, punya rumah yang di atas 2 miliar, yang ada kolam renangnya, yang kalau ada acara bisa mengadakan party di pinggir kolam dan sebagainya. Itu sebuah ukurannya dia, itu adalah sebuah kebanggaan, sebuah prestasi, sebuah hal yang membuat rasa-rasanya menyenangkan, memuaskan dirinya dia. Ya. Jadi ini yang harus kita sadari, Bapak Ibu, ya. Ini yang harus kita menjadi sebuah warning buat kita semua, ya, supaya hati-hati. Nah, hari ini, ya, saya akan masuk di dalam tema khotbah pagi hari ini. Ya, ada 3 hal, ya. Bagaimana caranya kita belajar untuk hidup cukup? Ya, ada 3 poin hari ini. Yang pertama adalah bersyukur. Coba kita buka 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, Bapak Ibu, termasuk dalam keadaan resesi sekarang ini. Bagaimana kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Sekalipun yes, kita hanya kerja separuh waktu mungkin gaji kita dipotong 50%. Yes, keadaan seperti sekarang ini, saudaraku. Bisakah kita bersyukur untuk itu? Atau sebaliknya, kita marah-marah sama Tuhan, kita kecewa sama Tuhan, lantas kita meninggalkan Tuhan. Satu kali saya bertemu dengan seorang anak muda, saudaraku, ya. Kemudian ini kenalan juga. Kemudian saya tanya, gimana kamu? Sudah dapat pekerjaan belum? Dia bilang, belum om, belum dapat pekerjaan. Ada sih om pekerjaan yang beberapa kali saya lamar, saya masukkan CV ke sana, kemudian ada panggilan. Kemudian waktu tes selesai, kemudian dipanggil lagi, kemudian nego gaji. Setelah nego gaji, saya pikir-pikir, om, ya gajinya nggak seberapa om. Malah uang jajan saya lebih besar daripada gaji yang ditawarkan. Jadi buat apa om? Saya kerja lebih baik ya udah, nanti aja saya cari kalau bisa gajinya lebih besar lagi, saudaraku. Ya. Dia berkata seperti itu, saudaraku. Jadi buat dia, terima uang dari orang tua, ya, tanpa ngapa-ngapain sementara ini, saudaraku, ya, itu lebih baik dibandingkan dapat uang dengan income yang didapatkan lebih kecil daripada uang jajannya dia 1 bulan. Atau ada orang yang sudah dikasih pekerjaan, saudaraku, masih nggak bisa mengucap syukur. Ini kapan nih Tuhan naik-naik gajinya Tuhan? Ini nggak cukup nih Tuhan nih, kan saya punya planning yang begini dan seterusnya, ya. Selalu bersungut-sungut, selalu protes, hidupnya yang ada cuma protes dan protes saja, saudaraku. Ya. Nah, hari ini kita diingatkan sekalipun dalam keadaan sulit apapun, mari kita bisa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Ya. Yang kedua, saudaraku, bagaimana caranya untuk kita belajar untuk hidup cukup? Yang kedua adalah menjauhkan diri dari sikap tamak. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15, ya. Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Lukas 12 ayat yang ke-15. Lukas 12 ayat 15. Katanya kepada mereka, ya, katanya di sini Tuhan Yesus, ya, kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Tuhan Yesus sudah memberikan peringatan. Berarti ini ada sesuatu yang berbahaya nih, saudaraku. Ya, ingat, ada sesuatu pesan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Ini harusnya menjadi satu hal yang kita tangkap, menjadi satu hal yang begitu penting yang harus kita ingat. Ya, hati-hati kata Tuhan Yesus. Ya, segala ketamakan itu tadi salah satunya sumbernya dimulai dari rasa yang tidak cukup, rasa yang tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki, sehingga apa saja merasa tidak cukup. Ya, saya menghimbau begini, orang tua ajar anak kita dari sejak kecil untuk mereka hidup tidak di dalam ketamakan. Ya, ajar mereka ketika mereka menerima segala sesuatu, diajar untuk bersyukur, kemudian diajar juga kalau misalkan diberikan sesuatu, ya tidak boleh lebih. Ya,
Terima dengan secukupnya. Ya. Kalau tidak dilatih, saudaraku, wah ini sangat berbahaya sekali. Ya. Nanti satu kali akan kebablasan, dan pada akhirnya apa yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus itu bisa terjadi. Ini bukan sesuatu yang saya ingin harapkan, tidak. Tetapi sesuatu hal yang memang harus menjadi pegangan buat kita, yang selalu kita ingatkan, yang selalu kita ajar kepada anak-anak kita. Ini penting banget nih, saudaraku. Ya, saya beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, saudaraku, ya, ditinggal ada family yang akhirnya dipanggil Tuhan. Ya, Tuhan panggil dia, ya, dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Namun tiba-tiba dalam sedemikian waktu yang begitu cepat, dokter vonis dia ternyata ada cancer stadium 4. Saudaraku, ya, cancer stadium 4. Ya, saudara tahulah kalau kita tahulah kalau orang yang kena cancer, saudara, itu selain biayanya tidak murah, tetapi juga hampir kebanyakan tidak tertolong, saudara. Apa yang Tuhan Yesus tulis ini, ya, itu sedang mengingatkan kepada kita berapapun banyaknya uang kita, saudaraku, itu tidak bisa menebus, itu tidak bisa membayar kesehatan seseorang. Sebelum dia meninggal, dia selalu berpesan kepada kita semua nih. Dia luar biasa sekali. Dia berdoa, dia bilang, dia mengingatkan kita satu hal yang penting, pesan yang begitu penting. Dia bilang sebanyak-banyaknya uang kita, ya, uang itu ternyata tidak bisa menolong. Dia bilang begitu. Dia bukan orang yang tidak ada uang, dia ada uang. Anak-anaknya pun sukses, saudara. Tapi sebelum dia dipanggil Tuhan, pesan inilah yang kita tangkap sama-sama. Mama saya bilang, nih, dia bilang seperti ini. Apa artinya uang ketika kesehatan kita pada akhirnya tidak bisa menyelamatkan? Ya, artinya uang tidak bisa menyelamatkan hidupnya dia. Ini perlu jadi satu renungan buat saya ketika saya berpikir, iya ya, kalau terus selama kita diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, kita terus berorientasi pada uang, dan uang, maka sebenarnya kita rugi, saudaraku. Kalau orang bilang time is money, waktu adalah uang, buat saya waktu adalah untuk melayani. Waktu adalah Tuhan, saudara. Waktu ini harus kita jalani untuk kita bisa memberi hidup ini untuk Tuhan, saudara. Karena pada akhirnya saudara lihat berapa banyak orang yang hari ini memiliki banyak uang, memiliki segalanya, atau ketika divonis dokter, ya, ada satu sakit yang berbahaya, atau tidak bisa menyelamatkan hidupnya, saudaraku. Saya renungkan, iya ya, ada 3 hal yang membuat kalau orang pada akhirnya selama hidupnya hanya cari uang, ya, waktunya untuk uang. Tiba-tiba ketika terjadi sesuatu, ya, akhirnya kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Kesempatan untuk melayani Tuhan sudah tidak ada lagi. Dan yang paling parah adalah uang tidak bisa menyelamatkan hidupnya, saudara. Poin yang ketiga, bagaimana caranya kita belajar untuk hidup cukup? Yang ketiga adalah mempersembahkan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6. Ya, Matius pasal 6 ayat 24. Ini ayat yang sudah seringkali kita baca nih, ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, apa yang kita baca ini adalah kita harus menentukan satu di antara 2 pilihan. Ya. Tidak bisa Alkitab mengatakan bahwa kamu bisa mengabdi kepada Allah dan bisa mengabdi kepada Mammon. Tidak. Tetapi kita harus memilih. Selama kita hidup di dalam dunia ini, hidup kita ini untuk siapa? Ya. Saya mau bilang bahwa kita harus mengambil kesempatan hidup di dalam dunia ini untuk kita mengabdi kepada Tuhan. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan kepada Mammon. Ya. Ini berbicara tentang kesetiaan. Ya. Kalau kita mengabdi kepada Tuhan, maka kesetiaan kita lah yang akan dinilai oleh Tuhan.
Kalau kita mengabdi kepada Mammon, maka ini bukan soal kesetiaan, tetapi ini bicara soal apa? Ini bicara soal sesuatu yang binasa, saudaraku. Sesuatu yang sementara sifatnya. Kita mau pilih mana, sesuatu yang binasa, yang sementara, atau sesuatu yang kekal? Kalau kita taat, setia kepada Tuhan, kita mengabdi, melayani kepada Tuhan, maka sebenarnya kita sedang mempersiapkan hidup kita untuk kita memasuki masa-masa yang kita masuk di dalam satu fase di mana kita masuk di dalam kekekalannya Tuhan. Dan kesempatan itu ada pada saat sekarang, saudaraku, bukan pada saat nanti. Ya, jadi hari ini orang yang mengabdi kepada Mammon, saya mau bilang bahwa saudara akan mendapatkan sesuatu yang sementara saja, yang fana saja, dan itu tidak bisa menyelamatkan saudara. Ya, minggu lalu kita diberkati kebenaran firman Tuhan lewat ibu gembala kita bahwa hidup ini ada kesempatan. Maukah kita mempergunakan kesempatan ini saat sekarang ini untuk kita mempersembahkan Tuhan, untuk mempersembahkan hidup kita ini kepada Tuhan? Total sepenuhnya buat Tuhan. Ya. Apapun keadaan yang kita miliki hari ini, mungkin hari ini kita masih tinggal di rumah yang sederhana, bisakah kita bersyukur? Bisakah kita masih tetap melayani Tuhan dengan keadaan kita hari ini? Kita tidak mengukur diri kita dengan orang lain, ya. Tapi kita tetap mau setia, taat kepada Tuhan. Saya mau bilang begini, kalau kita ikut Tuhan, Pak, Bu, ya, ini buat saudara-saudara anak-anak muda mungkin menjadi sebuah masukan, ya, supaya semasa muda terus aktif, setia, giat melayani Tuhan. Jangan punya fokus, kalau saya melayani Tuhan, hidup saya pasti diberkati. Memang betul, pasti Tuhan bisa berkati. Tapi mari kita juga bekerja dengan baik. Mari kita juga belajar dengan baik, ya. Jangan sampai tugas tanggung jawab kalian sebagai anak-anak muda akhirnya tidak berjalan dengan baik. Belajarlah dengan baik, ya. Semakin gali, ya, semakin banyak belajar. Saudara belajar tentang hal-hal yang mendapatkan kapasitas saudara, yang bisa memperbesar kapasitas saudara, ya. Saudara perlu lakukan, banyak belajar, banyak berdoa, banyak melayani Tuhan. Ini ada kesempatan yang tidak boleh saudara lewatkan, ya. Hidup benar dulu di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Jangan cari berkatnya Tuhan dulu, jangan cari kaya, jangan lewat gereja, jangan cari kaya lewat pelayanan, jangan cari kaya untuk menjadi anak Tuhan, tapi marilah kita belajar mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kemudian kita belajar sungguh-sungguh, percaya hidup kita pasti diberkati Tuhan. Di hari ini, renungan yang sederhana ini bukan untuk menghakimi Bapak Ibu Saudara dan saya, tetapi sekedar mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan betapa hidup ini itu begitu singkat. Apakah hidup yang kita singkat ini kita persembahkan hidup kita hanya untuk sesuatu yang sifatnya sementara saja? Apakah kita hidup hari ini hanya untuk mengejar uang saja? Apakah kita hidup hari ini hanya untuk cinta kepada uang saja? Atau sebaliknya, kita mau memakai hidup kita, kesempatan kita hidup dalam dunia ini untuk totalitas melayani Tuhan, mencintai Tuhan di atas segalanya. Oleh sebab itu tetap semangat. Mari saudara semakin giat melayani, semakin setia di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan kita. Tuhan Yesus memberkati anak-anak kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin untuk firman Tuhan. Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom, berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta. Saudara, hari ini adalah ibadah online kita pada tahun 2021 mengingat dan mempertimbangkan pandemi COVID-19 yang semakin bertambah paparan. Untuk itu kita tetap semangat saudara, walaupun kita ibadah secara online. Hari ini kita telah diberkati dengan ibadah dan firman Tuhan yang telah menguatkan kita, yang telah disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Pembantu Dr. Dedi Kurniawan. Biar firman Tuhan menguatkan iman kita semua.
Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta, kita kembali diundang bersama-sama untuk merasakan lawatan Tuhan dalam ibadah kita yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 pada pukul 10 pagi. Dan ibadah kita masih tetap melalui streaming. Minggu depan kita akan bersama-sama diberkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta John Max Titale. Mari saudara buka hatimu, siapkan dirimu untuk diberkati dan dipulihkan melalui kebenaran firman Tuhan. Diingatkan kembali kepada seluruh para pelayan Tuhan, baik itu song leader, singer, dan seluruh tim pemusik, juga multimedia dan seluruh kameramen. Hari ini kita akan melaksanakan rekaman untuk ibadah streaming untuk ibadah minggu keempat dan minggu kelima yang akan dimulai pada pukul 5 sore pada hari ini. Mari seluruh para pelayan Tuhan tetap semangat dan percayalah bahwa apa yang kau kerjakan untuk Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta, mari kita menjadi pendoa syafaat agar kita boleh dilayakan dan diperkenan di hadapan Tuhan untuk menjadi perantara antara Tuhan dengan bangsa ini dan antara Tuhan dengan gereja kita. Kita diundang kembali untuk bersama-sama mengikuti ibadah doa malam melalui Zoom yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 pada pukul 7:30 malam. Kita akan dilayani firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta John Max Titale dengan pemimpin pujian Ibu Pendeta Muda Andriana, pemain musik Saudara Given, dan admin Zoom Saudara Stanley. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama dan doa yang pertama akan dipimpin oleh Ibu Linali dan doa syafaat yang kedua akan dipimpin oleh Bapak Paulus. Mari seluruh jemaat tetap semangat, kita mensyukuri kita masih diberikan kairos dan kesempatan untuk berdoa bersama-sama walaupun kita melalui Zoom, namun kita percaya kita tidak akan dibatasi oleh jarak sebab kuasa Tuhan tetap melawat kita. Seluruh jemaat Tuhan, walaupun kita ibadah online, Bapak Ibu Saudara tetap diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan yang diserahkan kepada Ibu Rosalina. Bapak Ibu dapat memasukkan ke dalam amplop dan ditulis tanggal persembahannya. Bapak Ibu dapat menghantarkan secara langsung ke rumah Ibu Rosalina atau dapat mentransfer dengan nomor rekening yang tercantum di prelude sebelum ibadah ini dimulai. Demikian juga kepada Bapak Ibu Saudara yang akan membayar janji iman program. Mari kita membayar nasar kita kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan akan memberkati saudara. Bapak Ibu dapat mentransfer dana program kepada Ibu Siska dengan nomor rekening yang tercantum di prelude ibadah sebelum ibadah ini dimulai. Mari memberi yang terbaik bagi Tuhan. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat, kami mengucapkan dengan penuh sukacita selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tetap semangat dan tetap mengasihi Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun. Demikian pula atas nama Gembala Sidang, seluruh staf kepengembalaan dan seluruh pengurus juga jemaat kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu depan. Tetap mengasihi Tuhan, tetap setia dan bersyukur dengan usia yang telah Tuhan tambahkan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun. Demikianlah Breaking News Porta minggu ini. Berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta minggu depan. Bapak Ibu Saudara tetap jaga kesehatan, tetap lakukan protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak agar kita dapat terantisipasi dari pemaparan COVID-19. Bila Bapak Ibu Saudara mengetahui jemaat yang mungkin terpapar COVID-19 dan positif COVID, mari kita tetap mendoakan dan kita saling membantu satu dengan yang lain karena kita adalah saudara di dalam Tuhan. Sebab seseorang yang terkena COVID-19 bukanlah aib, tapi kita mau bersama-sama saling menguatkan satu dengan yang lain. Segera sembuh, Tuhan memberkati. Bilur Tuhan berlaku bagi setiap saudara yang mungkin sakit, percaya Tuhan mampu menyembuhkan. Dan saya mengucapkan
Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari buka hati kita, angkat tangan kita untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kuasa Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai pagi hari ini hingga Tuhan Yesus datang di awan-awan permai, menjemput kita, menjadikan kita pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Setiap yang percaya dan diberkati bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.